Papunta dyan sa puday mo! Iya ka! Salamat. Seorang istri yang harus merawat suaminya yang sakit-sakitan, dia harus berjuang mencari uang untuk kebutuhan mereka dan harus berjuang untuk kebutuhan anuannya sendiri lewat para pendaki yang datang ke kampungnya. Itulah sedikit gambaran dari film yang berjudul yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Jangan lupa subrek sama tombol green. Alkisah di sebuah pedesaan yang damai, di mana kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Rina yang usianya sekitar 30 tahunan. Ia hidup dengan sederhana di desa. Meski pekerjaannya hanya sebagai tukang cuci pakaian, ia nampak bahagia dengan kehidupannya. Mukhang dami ng labahan ngayon ah. Sementara itu di rumah, Rina juga sudah mempunyai seorang suami yang bernama Roni yang keadaannya sedang lumpuh akibat kecelakaannya yang dialami beberapa tahun yang lalu. May dinaanan pa kasi ako eh. Desa yang Rina tinggali ternyata berada di dekat pegunungan, sehingga tidak sedikit ada orang yang lewat untuk mendaki. Dan tak jarang membuat para pendaki yang mayoritas laki-laki itu terpesona karena melihat kecantikan Rina. Magandang umaga po. Ano? Dilat na naman yung mga mata mo? Suatu malam, Rina yang sudah lama tidak merasakan tongkat laki-laki itu mencoba untuk membujuk suaminya. Namun sialnya, nasib memang sedang tidak berpihak pada Rina, di mana batang tongkat suaminya tak lagi berdiri seperti dulu, sehingga membuat Rina harus menelan kecewa dalam kepengenannya. Sige. Esok paginya ketika Rina sedang melakukan pekerjaan sebagai tukang cuci baju seperti biasanya, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria yang ternyata dia sedang tersesat ketika mendaki gunung. Pria itu bernama Jeron, dan karena arah rumah Rina searah dengan tujuan Jeron, Rina pun mengajak Jeron untuk pergi bersamanya. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba kaki Rina kesandung dan terkilir. Jeron pun langsung membantunya karena Jeron yang seorang mahasiswa kedokteran, Jeron tahu bagaimana cara merawatnya. Tapi setelah itu, Rina yang memang sudah lama tak merasakan hangatnya laki-laki jadi terlena dan ya mereka begituan di situ. Sementara itu di desa, Rina juga masih dikejar-kejar oleh seorang pria yang bernama Nolan. Nolan ini sudah dari dulu suka sama Rina, tapi masih ditolak sama Rina. Dan Rina lebih memilih untuk menikah dengan Roni. Tetapi semenjak keadaan Roni menjadi lumpuh, Nolan terus saja membujuknya untuk meninggalkan Roni. Tapi Rina tak peduli dengan ajakan Nolan. Parang naman hindi ka mau. Nagtanong lang siya sa akin. Sige na. Paisa naman ako. Beberapa hari kemudian, Jeron mendatangi rumah Rina. Ia bermaksud untuk mengobati suami Rina yang mengalami kelumpuhan. Di dalam rumah, Roni juga menjelaskan kalau dia sudah berobat ke beberapa dokter. Namun karena biaya yang cukup besar, alhasil Roni hanya diberi obat-obatan saja. Tapi Jeron menjelaskan kalau untuk mengobati Roni itu harus dengan cara diterapi secara rutin. Di situ Jeron juga menambahkan kalau dia dengan senang hati akan membantu Roni tanpa dipungut biaya. Gusto niyo po i-check ko? Sige.
Wala ko na maiinom ah. Setelah selesai, Jeron pamit untuk pergi dan ia berniat untuk mendaki dan berkemah di gunung. Dan Rina juga ikut mengantarkan Jeron sebagai penunjuk jalan dan Roni juga mengizinkan Rina untuk mengantar Jeron. Mereka berdua berjalan bersama melewati hutan seperti layaknya orang yang pacaran dan setelah sampai di atas, mereka ya langsung anu-anuan bersama. Nampaknya Jeron sudah tergila-gila dengan apem lempit milik Rina dan dia juga tak ragu untuk memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasihnya. Dan karena memang posisinya sudah malam, Rina memutuskan untuk menginap di sana. Dan mereka ya anu-anuan lagi sampai pagi. Menang banyak nih si Jeron. Hari-hari berlalu, Roni rutin diterapi oleh Jeron. Tentu saja ditemani Rina di sana. Tapi Rina yang sudah jatuh hati dengan terong matang si Jeron di belakang Roni saat sedang terapi, Rina malah main belakang dengan Jeron. Setelah itu, ketika Rina sedang nyuci baju di kali, tiba-tiba ia didatangi oleh Nolan. Dan alangkah terkejutnya Rina ketika melihat video begituannya di HP Nolan. Ternyata Nolan diam-diam merekamnya malam itu. Lalu Rina diancam dengan video itu supaya Rina mau melayani kebutuhan Nolan saat itu juga. Walaupun dengan raut muka yang masam, tetap saja Rina lakukan. Ayop ka po na ito yun! Punta dyan sa puday mo! Kaya ka! Salamat. Makin lama dan makin lama, akhirnya terapinya Roni sudah membuahkan hasil, di mana ia sudah bisa berdiri walaupun masih tertatih-tatih. Tapi hal itu membuat Roni merasakan adanya harapan untuk sembuh kembali. Dan Roni juga menanyakan perihal belut jagoannya apa bisa berdiri lagi. Dan Jeron kembali menjawab kalau sudah sembuh sepenuhnya pasti belutnya akan berdiri kembali. Setelah itu, Roni pun masuk ke rumah untuk mengistirahatkan badan dan kesempatan itu tak disia-siakan mereka berdua, di mana setelah yakin kalau Roni sudah tertidur, lagi-lagi mereka anu-anuan di belakang rumah tanpa alas, tanpa atap pula. Dan ternyata Roni juga melihat sendiri kelakuan istrinya, tetapi dia hanya diam dan mengalah dikarenakan dirinya belum bisa memuaskan Rina. Kita sa atin. Tsaka, tulog na yun. Setelah berhari-hari berlatih, akhirnya Roni sudah bisa berjalan kembali meski sedikit agak pincang, dan Jeron kembali menunjukkan kebaikannya dengan memberikan tongkat dan beberapa obat secara gratis. Dan Roni sangat senang dan berterima kasih kepada Jeron. Kemudian Jeron pamit, ia juga berniat akan mendaki gunung dan berkemah. Tentu saja Rina juga ikut bersamanya sebagai penunjuk jalan. Dami na naming utang sa'yo, Dok. Guy, gumaling kayo. Paano, alis na po ako? Then, ihahatid ko na lang siya. Dan malamnya ketika mereka sedang asik ngobrol sambil minum wedang jahe, tiba-tiba Nolan mendatangi mereka. Di situ Nolan kembali mengancam dengan videonya sekaligus membawa sebuah pistol untuk menakuti dan mengancam mereka. Dan lagi-lagi Nolan memaksa Rina untuk memberikan apem lempit miliknya. Namun tak disangka saat sedang asik mendaki gunung milik Rina, tiba-tiba Roni datang dan langsung memukul Nolan. Pakita ko sa lalaki mo ang ginagawa niya. Hubad! Hubad! Kalalaman! Pada pagi harinya, mereka sudah ada di depan rumah Roni. Di sini, Roni nampak kecewa dengan perbuatan istrinya. Sementara itu, Jeron meminta maaf dan berjanji akan pergi dari situ. Tapi, lapang memang sebuah dada. Roni pun memaafkan Jeron karena selama ini Roni telah dibantu oleh Jeron. Kemudian Rina mengantar kepergian Jeron dan film pun selesai.
itulah alur cerita film yang berjudul. Jika kalian suka dengan video ini, jangan sungkan untuk tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Jangan lupa subrek sama tombol green.